never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Fabio Quartararo rebut pole di MotoGP Inggris 2025. Hat-trick pole dan sinyal kebangkitan Yamaha. Fabio Quartararo kembali menunjukkan taringnya di kualifikasi MotoGP Inggris 2025 yang digelar di sirkuit legendaris Silverstone, Sabtu malam waktu setempat. Rider andalan Monster Energy Yamaha itu sukses merebut pole position usai tampil gemilang di menit-menit akhir sesi kualifikasi. Tak hanya mencatat waktu tercepat, Quartararo juga mencetak rekor baru sirkuit dengan torehan waktu 1 menit 57,233 detik. Pole ini menjadi ketiga secara beruntun bagi Quartararo di musim 2025, sekaligus menandai kebangkitan Yamaha yang selama 2 musim terakhir sempat tertinggal dalam persaingan teknologi dan performa dari Ducati dan KTM. Dengan penampilan konsisten dalam beberapa balapan terakhir, khususnya di sesi kualifikasi, Quartararo kembali menunjukkan bahwa dirinya dan tim Garputala belum habis. Kualifikasi Q2 MotoGP Inggris 2025 berlangsung penuh tensi sejak awal, namun puncaknya terjadi di 2 menit terakhir. Francesco Bagnaia, sang pembalap utama dari tim Ducati Lenovo, sempat mencatat waktu tercepat dan memimpin sementara sesi. Namun dominasi Bagnaia hanya bertahan sekejap. Alex Marquez, yang tampil impresif bersama Gresini Ducati, kemudian berhasil menggeser Bagnaia dengan catatan waktu yang lebih baik. Banyak yang mengira pole position akan menjadi milik adik dari Marc Marquez itu, sebelum akhirnya Fabio Quartararo muncul sebagai pembeda di detik-detik akhir sesi. Mengandalkan kemampuan time attack-nya yang tajam, Quartararo tampil sempurna di putaran terakhirnya. Ia memaksimalkan slipstream dan grip ban dengan presisi tinggi, dan saat melintasi garis finish, catatan waktu 1 menit 57,233 detik terpampang di layar, rekor baru sirkuit Silverstone yang membuat seluruh paddock terperangah. Saya sangat puas dengan putaran terakhir saya. Motor bekerja dengan sangat baik hari ini, dan kami melakukan sedikit perubahan sebelum sesi yang ternyata sangat membantu. Ini bukan hanya pole biasa, ini adalah sinyal bahwa Yamaha kembali ke jalurnya, ujar Quartararo usai sesi, dengan senyum penuh percaya diri. Performa Yamaha dalam 2 musim terakhir memang banyak dikritik. Kelemahan pada top speed dan akselerasi membuat tim ini kerap tertinggal di lintasan cepat. Namun musim 2025 tampaknya menjadi titik balik. Peningkatan performa mesin dan keseimbangan sasis mulai menunjukkan hasil positif. 3 pole position beruntun dari Quartararo menjadi bukti nyata bahwa Yamaha telah menemukan kombinasi teknis yang kompetitif. Kepala teknisi Yamaha, Massimo Meregali, menyebut bahwa perubahan pendekatan pengembangan motor menjadi faktor utama kesuksesan tim. Kami fokus pada kestabilan di tikungan cepat dan peningkatan traksi keluar tikungan. Fabio sangat cocok dengan karakter motor tahun ini. Kami masih butuh kerja keras untuk balapan, tapi kami berada di arah yang benar, ujar Meregali. Meski gagal meraih pole, Alex Marquez tetap layak diacungi jempol. Rider asal Spanyol itu konsisten menunjukkan peningkatan performa sejak awal musim. Ia akan memulai balapan dari posisi kedua di grid, posisi yang sangat strategis untuk mengincar kemenangan. Francesco Bagnaia pun tak bisa dianggap remeh. Meski kehilangan posisi pole, tetap menunjukkan kecepatan luar biasa sepanjang akhir pekan. Dari posisi ketiga, Bagnaia punya peluang besar untuk kembali naik podium. Saya sempat merasa pole sudah di tangan, tapi Fabio memang luar biasa hari ini. Tapi sprint dan balapan besok adalah cerita lain. Start dari barisan depan sudah cukup bagi saya untuk bertarung, kata Bagnaia. Salah satu nama besar yang kembali menjadi sorotan adalah Marc Marquez. Rider baru tim Ducati Lenovo itu sebenarnya tampil cukup kompetitif sepanjang akhir pekan. Namun di sesi kualifikasi, nasib kurang berpihak padanya. Saat mencoba mencatatkan waktu terbaiknya, Marquez kehilangan keseimbangan di tikungan ke-9 dan melebar, sehingga tak mampu memperbaiki catatan waktunya. Insiden itu memaksa Marquez harus puas start dari posisi keempat. Meski demikian, sang juara dunia 8 kali tetap menjadi ancaman di hari balapan. Saya terlalu agresif di sektor 2, motor sedikit kehilangan traksi dan saya melebar. Sayang sekali, karena saya merasa bisa bersaing untuk pole.
Tapi posisi keempat masih bagus, saya siap bertarung besok, kata Marquez. Dengan pole hat-trick yang diraihnya, Fabio Quartararo kini menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan di Silverstone. Namun balapan tentu tak bisa diprediksi hanya dari hasil kualifikasi. Kecepatan race pace, strategi pemilihan ban, dan konsistensi selama 20 lap akan menjadi penentu utama. Persaingan ketat diprediksi terjadi antara Yamaha dan Ducati. Kombinasi pebalap muda seperti Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, ditambah pengalaman dari para juara dunia seperti Bagnaia dan Marc Marquez, akan membuat balapan esok hari berlangsung sangat seru. Satu hal yang pasti, MotoGP Inggris 2025 menjadi salah satu seri paling dramatis dan menarik musim ini. Dengan Quartararo di pole dan drama kualifikasi yang menegangkan, para penggemar sudah tak sabar menantikan aksi seru para gladiator lintasan besok. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Yamaha Massimo Meregali sebut Francesco Bagnaia bakal jadi pengembang kunci YZR M1 jika teken kontrak 3 tahun. Dunia MotoGP kembali diguncang rumor mengejutkan yang berpotensi mengubah peta kekuatan di musim-musim mendatang. Juara dunia 2 kali asal Italia, Francesco Bagnaia, dikabarkan tengah berada di ambang pintu keluar dari Ducati Lenovo Team. Yang mengejutkan, tujuan berikutnya disebut-sebut adalah Monster Energy Yamaha MotoGP, sebuah langkah yang tak hanya mengejutkan penggemar, tetapi juga para analis dan pengamat MotoGP. Kabar ini pertama kali mencuat dari media-media terkemuka Italia, yang mengklaim bahwa negosiasi antara perwakilan Bagnaia dan pihak Yamaha telah berlangsung secara intens sejak awal tahun 2025. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak, sejumlah sumber internal yang enggak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Yamaha tengah menyiapkan tawaran kontrak fantastis berdurasi 3 tahun dengan nilai yang diyakini jauh lebih besar dibanding kontrak Bagnaia saat ini di Ducati. Di tengah merebaknya kabar tersebut, Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan bersama salah satu media olahraga ternama Eropa, Meregali memberikan sinyal kuat bahwa Yamaha sangat serius ingin membangun kembali kejayaannya di kelas Premier MotoGP, dan sosok Francesco Bagnaia diyakini menjadi kunci utama dalam proyek ambisius tersebut. Kami selalu mengagumi talenta Bagnaia sebagai pembalap yang lengkap. Tidak hanya cepat, ia juga memiliki pemahaman teknis yang dalam. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dan Bagnaia bergabung bersama kami, dia akan menjadi sosok sentral dalam pengembangan YZR M1 untuk masa depan, ujar Meregali. Yamaha, yang pernah merajai MotoGP di era Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, memang mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Motor YZR M1, yang dulunya dikenal sebagai paket lengkap dengan kestabilan dan kelincahan tinggi, kini tertinggal dari sisi performa mesin dan elektronik dibandingkan rival-rivalnya seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Ketertinggalan ini diperparah dengan kepergian beberapa teknisi kunci dan minimnya masukan dari pembalap-pembalap top. Fabio Quartararo, juara dunia 2021 yang kini menjadi andalan Yamaha, disebut frustrasi dengan lambannya progres teknis motor mereka. Oleh karena itu, Yamaha kini berusaha keras membangun ulang timnya dengan merekrut pembalap berpengalaman yang bisa memberikan masukan teknis yang akurat sekaligus menjadi pemimpin dalam pengembangan motor. Menurut Meregali, Bagnaia bukan hanya cocok dari sisi performa, tetapi juga dari pendekatan teknis dan karakter kerja tim. Bagnaia memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dengan teknisi. Ia tahu bagaimana mengidentifikasi masalah dan menjelaskan apa yang dibutuhkan dari motor. Kami yakin, dengan pengalaman yang ia bawa dari Ducati, tim dengan motor paling kompetitif saat ini, kontribusinya terhadap pengembangan M1 akan sangat besar, tambah Meregali. Jika benar Bagnaia menerima tawaran kontrak 3 tahun dari Yamaha, hal ini menandai perubahan besar dalam dinamika MotoGP. Ducati, yang saat ini mendominasi dengan 6 motor di grid, akan kehilangan pembalap andalan mereka yang telah membawa 2 gelar juara dunia berturut-turut. Ini akan menjadi kehilangan besar, baik dari sisi prestasi maupun citra merek. Namun, kabar ini juga memunculkan spekulasi mengenai dinamika internal di Ducati. Beberapa pengamat menilai bahwa kepindahan Bagnaia mungkin dipicu oleh ketidakpuasan terhadap arah teknis tim dan dominasi Marc Marquez.
Apalagi, Ducati kini dikabarkan akan segera mempromosikan Alex Marquez dari Gresini Racing. Yamaha tampaknya melihat celah ini sebagai peluang emas. Tawaran jangka panjang dengan peran sebagai pemimpin proyek pengembangan diyakini menjadi daya tarik utama bagi Bagnaia. Selain itu, Yamaha juga menjanjikan restrukturisasi tim teknis dan investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan elektronik serta aerodinamika. Di mata Meregali, perekrutan Bagnaia tidak hanya tentang hasil balapan semata, tetapi tentang membangun fondasi jangka panjang. Kami tidak hanya mencari pembalap cepat, kami mencari pemimpin. Dengan Bagnaia, kami bisa membangun proyek 3 tahun yang solid. Ini bukan hanya soal 2026, tetapi bagaimana Yamaha bisa kembali ke jalur juara secara konsisten dalam 5 tahun ke depan, kata Meregali dengan penuh keyakinan. Sementara itu, di kubu Bagnaia sendiri, belum ada pernyataan resmi. Namun, beberapa petunjuk mulai terlihat. Dalam beberapa wawancara terakhir, Bagnaia tampak enggan membahas masa depannya bersama Ducati secara terbuka. Ia hanya menyatakan bahwa segala kemungkinan masih terbuka dan bahwa ia ingin berada di tim yang mendukungnya secara penuh. Jika benar kepindahan ini terjadi, maka musim 2026 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Bayangkan saja Francesco Bagnaia dengan seragam biru Yamaha, memimpin proyek revitalisasi motor YZR M1, dan akan berduet dengan Fabio Quartararo. Dalam dunia MotoGP, perubahan besar seringkali menjadi awal dari era kejayaan baru. Dan jika semua berjalan sesuai skenario Yamaha, maka Francesco Bagnaia bukan hanya pembalap, tapi simbol kebangkitan Sanggar Putala di pentas dunia balap motor tertinggi. MotoGP diguncang kabar mengejutkan. Juara dunia 2 kali asal Italia, Francesco Bagnaia, dikabarkan akan meninggalkan tim pabrikan Ducati Lenovo Team dan bergabung dengan rival beratnya, Monster Energy Yamaha MotoGP. Rumor transfer yang sangat panas ini mencuat dari beberapa media terkemuka Italia dan langsung mengguncang padang MotoGP, mengingat status Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati dalam beberapa musim terakhir. Kabar ini semakin menarik setelah bos Yamaha, Paolo Pavesio, memberikan pernyataan terbuka yang menyiratkan ketertarikan kuat terhadap sang juara dunia. Dalam wawancaranya dengan media Italia, Pavesio menyatakan kegembiraannya jika rumor itu benar-benar menjadi kenyataan. Kami sangat menghormati Bagnaia sebagai pembalap luar biasa. Jika ia berkenan bergabung dengan Yamaha, itu akan menjadi kehormatan besar bagi kami. Kami siap memberikan semua yang ia butuhkan untuk kembali ke puncak, ujar Pavesio penuh antusias. Menurut sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, proses negosiasi antara Yamaha dan perwakilan Bagnaia sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Pihak Yamaha, yang sudah sejak lama mencari figur utama untuk memimpin proyek ambisius mereka, melihat Bagnaia sebagai sosok yang tepat untuk memulai era baru tim pabrikan asal Iwata tersebut. Yamaha dikabarkan siap mengajukan kontrak besar dengan nilai yang melampaui gaji Bagnaia saat ini di Ducati, termasuk bonus performa yang sangat menggiurkan. Kontrak tersebut juga diyakini menawarkan fleksibilitas pengembangan motor berdasarkan masukan pribadi Bagnaia, sebuah hal yang selama ini sulit ia dapatkan di Ducati. Strategi ini merupakan bagian dari kebangkitan besar Yamaha setelah beberapa musim terpuruk di bawah bayang-bayang tim-tim besar seperti Ducati dan KTM. Sejak era kejayaan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo berakhir, performa Yamaha terus mengalami penurunan signifikan. Bahkan Fabio Quartararo, juara dunia 2021, kesulitan mengangkat performa tim karena keterbatasan teknis pada motor YZR M1. Di sisi lain, sumber dari lingkungan Ducati menyebut bahwa relasi antara Bagnaia dan tim mulai merenggang sejak kedatangan Marc Marquez ke dalam skuad pabrikan Ducati. Marquez, yang tampil luar biasa dalam beberapa balapan awal musim, seolah menjadi anak emas baru di dalam garasi merah. Situasi ini menciptakan ketegangan internal, terlebih saat beberapa kemenangan Bagnaia tampak tidak mendapat apresiasi semestinya dari manajemen tim. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah saat Bagnaia memenangkan MotoGP Americas, Kota, 2025,
Namun perhatian justru tertuju pada Marc Marquez, yang mengalami kecelakaan dan langsung membalap lagi dengan motor yang rusak namun hanya finish di posisi ke-12. Beberapa petinggi tim, seperti Davide Tardozzi dan Gigi Dall'Igna, malah memuji usaha Marquez alih-alih merayakan kemenangan Bagnaia. Pernyataan belak-belakan dari Tardozzi yang menyebut Bagnaia terlalu idealis dalam mengembangkan motor Desmosedici GP25 memperjelas keretakan yang ada. Bagnaia diketahui enggan membalap secara agresif jika motor tidak berada dalam kondisi sempurna sesuai preferensinya. Sementara Marquez, dengan gaya balap ekstremnya, mampu memaksimalkan GP25 bahkan dalam kondisi tidak ideal, yang semakin memperkuat posisinya dalam tim. Marquez membawa motor ini ke level berikutnya, sementara Bagnaia terkadang terlalu perfeksionis, ujar Dall'Igna dalam wawancara terpisah. Melihat kondisi tersebut, tidak mengherankan jika Bagnaia mulai membuka peluang untuk mencari pelabuhan baru. Yamaha bisa menjadi opsi ideal bagi sang juara dunia. Selain tawaran finansial dan teknis yang menggiurkan, Yamaha juga akan memberikan ruang kepemimpinan penuh bagi Bagnaia, sesuatu yang kini sulit ia peroleh di Ducati. Paolo Pavesio dengan tegas menyatakan bahwa Yamaha sangat terbuka terhadap perubahan besar demi kembali bersaing di puncak MotoGP. Kami sedang membangun ulang proyek kami. Jika Bagnaia datang, ia akan menjadi pusat dari visi baru kami. Kami percaya pada kualitasnya, dan kami yakin Yamaha bisa menjadi rumah yang tepat baginya, kata Pavesio. Selain itu, sumber dari dalam Yamaha menyebut bahwa motor YZR M1 generasi terbaru untuk 2026 sedang dalam tahap pengembangan besar-besaran, dengan fokus utama pada peningkatan tenaga mesin dan traksi, dua kelemahan utama yang selama ini menjadi batu sandungan bagi pabrikan asal Jepang tersebut. Di Paddock, rumor ini memicu gelombang spekulasi lanjutan. Beberapa pengamat menyebut bahwa keputusan Bagnaia meninggalkan Ducati akan menjadi momen besar yang bisa mengubah peta kekuatan MotoGP untuk beberapa musim ke depan. Sementara itu, Francesco Bagnaia sendiri masih bungkam soal isu tersebut. Dalam pernyataan singkat setelah balapan terakhir, ia hanya mengatakan, "Saya fokus menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Soal masa depan, saya akan bicara di waktu yang tepat." Namun gestur Bagnaia yang semakin dingin terhadap awak media Ducati serta perubahan sikapnya di Paddock memperkuat asumsi bahwa pintu keluar dari Bologna sudah terbuka lebar. Jika semua rumor ini benar, maka MotoGP 2026 akan menjadi musim yang sangat menarik. Marc Marquez dan Ducati di satu sisi, dan Francesco Bagnaia sebagai pemimpin proyek kebangkitan Yamaha di sisi lain bersama Fabio Quartararo. Siapakah yang akan keluar sebagai raja baru di atas lintasan? Waktu yang akan menjawab. Dunia MotoGP kembali diguncang kabar panas yang berembus dari balik garasi dua tim pabrikan raksasa, Ducati dan Yamaha. Sorotan tertuju pada Francesco Bagnaia yang gagal finish dalam balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu, 11 Mei 2025, serta rumor yang kian kencang tentang kemungkinan kepindahannya ke tim Monster Energy Yamaha pada musim 2026. Kegagalan Bagnaia menyelesaikan balapan menjadi titik balik yang memperlihatkan retaknya suasana internal Ducati. Tak hanya karena hasil buruk sang juara dunia dua kali, tetapi juga karena sorotan besar yang kini berpindah ke rekan setim barunya, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan tim pabrikan asal Italia itu, Marquez tampil memukau dan konsisten di papan atas, mencuri perhatian media dan sponsor, serta yang terpenting tampaknya mulai mendapat prioritas dalam pengembangan motor. Hal ini memunculkan kegelisahan dalam kubu Bagnaia. Sejumlah sumber internal menyebut bahwa sang pembalap mulai merasa tersisihkan. Padahal, Bagnaia adalah sosok penting di balik dominasi Ducati pada musim 2023 dan 2024, di mana ia berhasil merebut dua gelar juara dunia berturut-turut. Situasinya tidak sehat bagi Bagnaia. Dia melihat bagaimana dukungan terhadap Marquez begitu besar, sementara kontribusinya di masa lalu seakan terlupakan, ungkap seorang teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Kondisi ini memicu spekulasi tajam mengenai masa depan Bagnaia. Beberapa media Italia dan Spanyol bahkan menyebut bahwa Yamaha sudah melakukan pendekatan serius.
Tim pabrikan Jepang itu memang tengah menjalani fase restrukturisasi dan bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim mengecewakan. Salah satu sinyal besar datang dari Fabio Quartararo sendiri. Pembalap andalan Yamaha itu menunjukkan sikap terbuka atas kemungkinan berduet dengan Bagnaia. Quartararo, yang dikenal sebagai sosok kompetitif namun kolaboratif, menyatakan tidak keberatan jika Yamaha merekrut rival beratnya tersebut. Saya siap bekerja sama dengan siapapun selama itu demi kebaikan tim. Jika Bagnaia datang ke Yamaha, saya yakin kami bisa membentuk kombinasi yang sangat kuat, ujar Quartararo usai MotoGP Prancis. Quartararo sendiri menunjukkan performa menjanjikan belakangan ini. Prestasi itu terasa spesial mengingat motor Yamaha masih tertinggal secara teknis dibandingkan Ducati dan KTM. Hasil tersebut menandakan bahwa potensi tim asal Iwata itu belum habis, dan hanya membutuhkan pembalap top serta pengembangan motor yang tepat untuk kembali bersaing di papan atas. Dari sisi Bagnaia, meski belum ada pernyataan resmi, sinyal keterbukaan terhadap peluang di luar Ducati mulai terlihat. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan pentingnya merasakan dukungan penuh dari tim dan tidak menutup kemungkinan mengevaluasi masa depannya setelah musim 2025 berakhir. Di MotoGP, dinamika bisa berubah cepat. Yang terpenting adalah berada di tempat di mana saya bisa maksimal dan merasa dihargai, kata Bagnaia dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Jika transfer ini benar terjadi, maka MotoGP 2026 akan menyajikan salah satu duet paling ikonik dan kuat dalam dekade terakhir, Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia di bawah bendera Yamaha Monster Energy. Kombinasi dua juara dunia ini bisa menghidupkan kembali kejayaan Yamaha, yang terakhir kali merasakan gelar lewat Quartararo pada 2021. Lebih dari sekadar kolaborasi dua pembalap top, transfer ini akan membawa dampak besar bagi peta kekuatan MotoGP. Kehilangan Bagnaia bisa menjadi pukulan berat bagi Ducati, terutama jika Marquez belum mampu mengamankan gelar dalam waktu dekat. Di sisi lain, Yamaha akan mendapat dorongan besar dalam hal pengalaman, data pengembangan, dan daya tarik komersial. Para pengamat pun mulai memberikan analisis tentang skenario ini. Carlo Pernat, salah satu analis senior MotoGP, menyebut bahwa perpindahan Bagnaia ke Yamaha bukan hal yang mustahil. Jika Bagnaia merasa tidak lagi menjadi prioritas, dan Yamaha bisa memberikan motor yang kompetitif serta posisi sentral dalam pengembangan, maka transfer ini bisa jadi langkah terbaik dalam karirnya, ujar Pernat. MotoGP 2026 pun diprediksi akan menjadi musim penuh kejutan, drama, dan rivalitas baru. Dengan kemungkinan bersatunya dua rival berat dalam satu garasi, atmosfer tim Yamaha akan menjadi sorotan besar. Namun melihat karakter Quartararo yang terbuka dan Bagnaia yang dewasa secara profesional, banyak yang percaya mereka bisa bekerja sama dan mendorong Yamaha kembali ke puncak. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi baik dari Yamaha maupun dari Bagnaia. Namun dengan situasi internal Ducati yang makin tegang, dan ambisi Yamaha yang sedang membara, hanya tinggal menunggu waktu sebelum rumor ini menjadi kenyataan. MotoGP, seperti biasa, tidak pernah sepi dari drama dan saga Quartararo Bagnaia bisa menjadi cerita paling menarik untuk musim-musim mendatang. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.